Halo, selamat sore anak-anak. Pada kali ini Miss akan membahas lagi tentang teks berita. Miss membahas ini bertujuan kalian lebih paham, kalian lebih mengerti, sehingga ketika nanti kalian menyajikan sebuah berita, akan menghasilkan sebuah berita yang baik. Di dalam kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama, Miss akan mengulas kembali tentang struktur teks berita, di mana struktur teks berita itu adanya judul, adanya orientasi, urutan peristiwa, dan sumber berita. Dan berita itu sifatnya harus fakta. Kemudian, ciri kebahasaan teks berita, adanya kalimat langsung dan tak langsung, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan ejaan. Unsur berita, seperti yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu adanya 5W plus 1H atau Askadinega, atau juga sering disebut dengan adik Simba. W yang pertama adalah what, apa. Who, siapa. When, kapan. Where, di mana. Why, mengapa. Who, bagaimana. Jadi sebuah berita yang baik jika memuat 5 unsur ini, yaitu 6 unsur ini, yaitu 5W plus 1H. Kemudian, sangat penting juga kalian perhatikan agar berita yang kalian buat itu menjadi sebuah berita yang baik, kalian harus perhatikan menarik, aktual, faktual, dan jelas. Nah, di sini Miss berikan sebuah contoh berita. Bisa kalian pahami ya, di sini adanya kepala berita atau judul. Kemudian di sini adalah teras berita, kemudian diuraikan kembali di tubuh berita. Nah, jika kalian telah membuat sebuah berita seperti ini, kalian perhatikan, kalian analisis apakah berita yang kalian buat sudah memuat unsur-unsur 5W plus 1H ini. Kalian bisa menyunting kembali berita yang telah kalian buat. Kebahasan dalam teks berita tadi sudah disebutkan, yaitu adanya contoh kalimat langsung. Ya, ini adalah contoh kalimat langsung. Ada tanda kutip. Ya. Inovasi rhododendron di Taman Nasional Kilatne berubah menjadi sangat buruk, sehingga diperlukan tentara untuk mengatasi situasi tersebut, ujar Haley Ray. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung. Atau contoh yang satu ini, departemen saya telah berinvestasi besar-besaran untuk menanggulangi spesies invasif ini, di mana sulit untuk mengontrolnya, mahal dan padat karya, ujar Rings. Ini adalah contoh kalimat langsung yang tertera di dalam sebuah teks berita. Selain kalimat langsung, di dalam teks berita juga terdapat kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini. Menteri Michael Rings mengatakan bahwa penanganan rhododendron merupakan program yang sedang berjalan di Taman Nasional. Ya. Nah, di sini adalah contoh kalimat tidak langsung. Atau contoh yang kedua, pria itu mengklaim bahwa Taman Nasional telah diabaikan oleh pihak berwenang. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks berita. Menggunakan konjungsi temporal. Di sini disebutkan beberapa contoh yang menggunakan konjungsi temporal, yaitu sebelum dievakuasi, tersangka dibawa ke tempat yang lebih aman. Sebelum adalah contoh konjungsi temporal. Para korban merasa ketakutan sejak peristiwa itu. Sejak adalah contoh konjungsi temporal. Mereka mendapat bantuan dari pemerintah selama berada di penampungan. Sebelum, sejak, selama, setelah, lalu, kemudian. Itu adalah contoh dari konjungsi temporal. Yang kedua, dalam menggunakan keterangan waktu.
Di dalam menggunakan keterangan waktu adalah keterangan kapan peristiwa itu terjadi atau waktu-waktu yang tertera dalam berita tersebut. Contoh, Presiden Indonesia melepas para kontingen Indonesia Minggu 26 Juli 2020. Minggu ini adalah keterangan waktu. Saat itu, muncul para gerombolan pemuda yang membuat onar kasar. Saat itu adalah keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kejadiannya adalah saat itu. Kemudian, menggunakan kata kerja. Menggunakan di sini kata kerja, contohnya adalah kata kerja tindakan ya. Setelah peristiwa itu, para korban membenahi puing-puing rumah mereka yang hancur, membenahi, ya, melakukan kata kerja. Para pengungsi mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berkenan membagi sebagian hartanya untuk mereka. Nah, membenahi, mengucapkan adalah contoh kata kerja. Selanjutnya, tiba pada materi yang inti pada hari ini, yaitu menyajikan berita. Langkah-langkah yang harus kalian perhatikan, pertama adalah menentukan topik. Topik yang diangkat menjadi berita harus bersifat faktual, aktual, dan fungsional. Faktual adalah fakta, aktual itu terbaru, terkini, dan fungsional itu mempunyai banyak guna untuk masyarakat. Bahwa informasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah kalian menentukan topik, kalian lakukan adalah menyusun kerangka. Kerangka dapat disusun dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H dan pastikan urutannya harus sesuai. 5W plus 1H atau adiksimba. Setelah kerangka kalian buat berdasarkan 5W plus 1H, kalian kembangkan kerangka yang telah kalian buat. Dalam mengembangkan kerangka, perhatikan struktur beritanya, yaitu judul, orientasi, urutan peristiwa, dan sumbernya. Nah, setelah kalian menentukan topik, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, baru kalian menentukan judul. Judul apa yang sesuai dengan teks beritamu tersebut? Nah, di dalam judul yang dibuat harus akurat, jelas, ringkas, dan mencerminkan isi berita, menarik dan tidak ambigu. Jadi maksud di sini, berita itu, judul itu tidak ambigu. Ambigu itu menimbulkan banyak arti ya. Jadi, isi yang kamu tulis berita itu, judulnya harus sesuai dengan isi yang telah kamu buat. Kemudian, menarik ya, dan akurat, jelas juga ringkas. Setelah kamu membuat semua ini, kalian coba bacakan teks berita itu secara lisan. Ya. Kemudian dalam menyampaikan berita dengan cara membaca ini, kamu harus memperhatikan pengucapannya, nada suara, jeda, volume suara, dan ekspresi yang tepat. Nah, setelah kalian melakukan ini, kalian akan mengetahui bahwa hasil beritamu itu sudah sempurna. Anak-anak, dari apa yang disampaikan, maka kesimpulannya adalah berita yang baik adalah isinya menarik, aktual, faktual, jelas, dan memenuhi unsur adiksimba atau 5W plus 1H. Di dalam pembahasan teks berita terdapat kalimat langsung dan tak langsung. Menggunakan konjungsi temporal, juga menggunakan keterangan waktu, menggunakan bahasa baku atau bahasa sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Dalam menyajikan berita, langkah yang harus dilakukan adalah menentukan topik, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, menentukan judul, dan menyajikan berita. Nah, anak-anak, demikian materi tentang teks berita yang disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa untuk membantu kalian dalam menyajikan teks berita. Terima kasih kalian telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.